Pihak ketiga ternyata telah bersekutu dengan sosok ini agar dia bisa merebut pasanganmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Channel seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Ini energimu, energi sama orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini ternyata pihak ketiga telah bersekutu dengan sosok ini agar dia bisa merebut dan menghancurkan hubungan asmaramu, rumah tanggamu. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, pada kartu yang pertama aku punya The Devil. The Devil ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap energi dari si pihak ketiga, teman-teman. Entah secara kebetulan ataupun tidak. Tetapi memang ini cukup memperlihatkan tentang bagaimana si pihak ketiga ternyata mungkin sesuai dengan dugaanmu. Ya, sesuai dengan feeling firasatmu, teman-teman. Dia menggunakan magic mistis untuk menaklukkan pasanganmu, menaklukkan dia. Nah, ternyata apa yang menjadi dugaanmu selama ini itu tepat sekali. Ya, 1000% tepat. Kenapa? Karena kartu pertama ini menggambarkan tentang bagaimana si pihak ketiga selama ini sudah bersekutu. Oke. Dengan beberapa sosok, ya kan, jin, siluman, ataupun apapun itu, yang memberikan dia sebuah kekuatan. Ya, memberikan dia sebuah kekuatan. Dan bahkan, semacam, apa ya teman-teman, sebuah hubungan gelap yang juga terjadi, dijalani oleh dia. Dan seseorang yang mungkin memberikan dia sebuah keilmuan, teman-teman. Ya, berarti ada sebuah indikasi tentang sebuah skandal. Hubungan antara dia dan mungkin si dukunnya. Ya, karena dia ini bakal rela melakukan hal apapun agar tujuannya, ya, semua itu bisa tercapai. Termasuk mungkin harga dirinya, termasuk mungkin dirinya. Ya semuanya. Nggak ada masalah bagi dia. Yang penting tujuannya tercapai. Dan ternyata memang tujuannya adalah kamu, rumah tanggamu, asmaramu, teman-teman. Melihat mungkin target yang ingin dia rebut. Iya kan? Kehidupannya mapan, kaya raya, sukses, punya banyak bisnis, ya kan, punya banyak aset. Jadi aku rasa apa yang akan dilakukan ataupun apa yang sedang dilakukan oleh si pihak ketiga, nantinya itu bakal sesuai, sebanding. Ya, jadi seperti itu. Nah, aku akui pula, teman-teman, ketika belum datangnya si pihak ketiga di dalam kehidupan kamu, semuanya terlihat baik-baik saja memang. Semuanya terlihat harmoni. Semuanya terlihat nggak ada masalah sama sekali deh. Ya mungkin, apa ya, selalu harmonis banget lah, bahagia banget. Tetapi ketika pihak ketiga datang hadir, ini yang membuat segala sesuatunya itu berubah. Ya, ibaratkan semacam bom yang tiba-tiba meledak, dar. Ya, semuanya hancur. Semuanya hancur. Kamu kehilangan segala sesuatu. Dia dan mungkin juga semua harta yang kamu miliki ini bisa saja. Tetapi memang yang terlihat jelas adalah bagaimana dia saat ini memang lagi terbelenggu.
oleh kekuatan magicnya, mistisnya si pihak ketiga loh, teman-teman. Ya, dan kemudian pada kartu yang keempat, aku punya Four of Pentacles, 4 koin. 4 koin muncul hadir, dan jika aku fokuskan kartu keempat ini terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Jadi ini sesuatu hal yang memang enggak kamu duga sebelumnya, enggak kamu sangka sebelumnya loh. Kenapa, teman-teman? Karena dari kartu keempat ini menggambarkan bahwasannya seseorang yang menjadi pihak ketiganya ini adalah seseorang yang kamu kenal dengan sangat baik. Seseorang yang kamu anggap sangat baik. Dan bahkan mungkin seseorang yang pernah kamu tolong, kamu bantu ketika kehidupan dia terpuruk. Jadi selama ini dia bermanipulatif. Selama ini dia selalu menjual kesedihan kepada kamu, teman-teman. Kepada pasanganmu. Ternyata di balik kesedihan itu, ya kan? Dia menyimpan sebuah niat, memiliki sebuah niat yang sangat-sangat busuk. Nah, inilah terkadang terlalu baik juga salah. Dia kan ujung-ujungnya kebahagiaan kamu dipertaruhkan, tidak baik juga salah. Ya kan dinilai terlalu sombong, angkuh terhadap segala hal yang sudah dimiliki. Ya. Dan mungkin kali ini apa ya, teman-teman? Ya mungkin kamu lagi apa sih sebenarnya? Ya, ini lagi menghadapi ujian yang sangat begitu berat. Nah, bagi kamu yang mungkin sedang merasakan energi ini, teman-teman, kehancuran rumah tangga kamu karena si pihak ketiga, ya kan? Jadi si pihak ketiga ini seolah-olah ingin menguasai apapun yang kamu miliki, ingin mendapatkan apapun yang kamu miliki, ya. Itu dia. Nah, kemudian pada kartu yang berikutnya aku punya Ten of Swords. Lalu apakah masih ada peluang, teman-teman? Ya, masih ada peluang kesempatan kamu untuk mendapatkan dia kembali. Nah, dari kartu kelima ini sebenarnya memang peluang itu aku rasa masih cukup berat. Ya, cukup sangat berat. Kenapa, teman-teman? Karena di sini seakan-akan si pihak ketiga itu selalu didukung oleh si dukun. Ya kan? Apalagi ketika skandal itu terus mereka lakukan. Jadi seakan-akan ketika hasrat si dukun selalu terpenuhi, teman-teman, maka apapun yang diminta oleh dia, si pihak ketiga tersebut pasti bakal dipenuhi. Ya, itu yang akan dan selalu terjadi di sini. Oke. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Ten of Cups, teman-teman. Lalu bagaimana membuat dia kembali? Ya kan? Sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin sih, tidak ada yang mustahil, teman-teman. Ya kan? Jadi yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk ya mempercayakan segala sesuatunya terhadap Tuhan masing-masing, menyerahkan segala sesuatunya terhadap Allah Tuhan semesta alam, teman-teman. Jadi ketika dia tetap bersekutu dengan jin, ya apapun itu, maka mudah-mudahan sih sebenarnya semua ini bakal bisa dihancurkan. Ya, jadi kun fayakun gak ada yang nggak mungkin. Dan kemudian jalan yang kedua adalah mungkin kamu akan dipertemukan dengan seseorang nanti. Dipertemukan dengan seseorang yang bakal membantu dan menolong kamu, teman-teman, untuk menghancurkan semua kekuatan dari si dukun dan bahkan si pihak ketiga yang membelenggu dia. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.